Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Di kolom komentar channel kita Bapak Ibu, ini cukup ramai komentar yang nadanya atau arahnya kurang lebih seperti ini. Ini salah satu contohnya kita ambil, Min apa betul TPG TW4 ya, yang dimaksud sini. TW4 ASN sudah cair. Di grup banyak postingan begitu. Jadi menanyakan apakah betul TPG triwulan 4 sudah cair. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, kami menawarkan sebuah e-book terbaru judulnya 40 menit faham implementasi pembelajaran mendalam. Jadi kita ketahui Bapak Ibu, kurikulum tidak berubah ya, tetap kurikulum merdeka, namun pendekatannya yang diarahkan menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Namun fakta di lapangan masih banyak rekan-rekan guru yang belum memahami tentang seperti apa pembelajaran mendalam itu. Nah, ini kami menawarkan sebuah solusi e-book yang merangkum poin-poin penting yang perlu dipahami guru terkait pembelajaran mendalam. Untuk mendapatkan e-book ini gampang, silahkan chat di WhatsApp dari admin kami di nomor ini 0823 1332 0383. Untuk edisi bulan ini spesial Bapak Ibu bisa mendapatkan e-book ini hanya dengan Rp19.000 saja Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mendapatkan e-book yang bisa dibuka dan diakses kapan saja di mana saja. Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu. Setelah kami telusuri Bapak Ibu, memang baru-baru ini ada postingan dari rekan-rekan guru yang menampilkan screenshot tampilan SMS banking ya, atau mobile banking pencairan yang masuk ke rekeningnya di angka 9 juta. Ini untuk kategori ASN Bapak Ibu memang. Ya, di bulan November ya. Tapi setelah kita telusuri Bapak Ibu, ini bukan TPG triwulan 4, tapi ini adalah tunjangan khusus guru TKG atau tunjangan terpencil yang memang besarannya itu sama dengan tunjangan sertifikasi. Ya, jadi banyak guru yang miskonsepsi, mengira itu adalah TPG triwulan 4 ASN yang sudah cair, padahal itu adalah tunjangan khusus guru atau tunjangan terpencil TW3. Memang sekilas besarannya sama dengan TPG Bapak Ibu. Jadi perlu berliterasi dalam menerima informasi, perlu ditelusuri lebih lanjut. Tapi tidak perlu khawatir, channel kami akan senantiasa membantu menelusuri sebuah informasi lebih lanjut sampai mendapatkan informasi yang valid Bapak Ibu. Ini salah satunya, jadi pantauan kami itu bukan TPG triwulan 4 tapi TKG. Jadi memang secara umum Bapak Ibu mayoritas teman-teman guru tuh menyatakan TPG triwulan 4 untuk ASN ini belum berjalan pencairannya Bapak Ibu. Dengan demikian ada dua kesimpulan di update 18 November. Yang pertama, untuk non-ASN itu memang masif berjalan pencairan TPG triwulan 4. Jadi kalau rekan-rekan ASN ini memang fakta dan kami juga sudah telusuri memang sejak beberapa hari terakhir ini teman-teman non-ASN itu sudah masif pencairan TPG triwulan 4-nya. Sementara untuk ASN terpantau belum berjalan pencairan TPG triwulan 4-nya hingga hari ini Bapak Ibu. Semoga juga dalam waktu dekat ya Bapak Ibu Kementerian Keuangan bergerak untuk mentransfer ke rekening para guru, karena memang ini sudah jadwalnya di bulan November. Juknisnya itu memang menyatakan November itu sudah mulai pencairan TPG triwulan 4 baik ASN maupun non-ASN. Kalau non-ASN itu jelas dalam regulasi Persesjen nomor 1 2025, sementara ASN di Permendikbud nomor 4 tahun 2025, sama-sama di bulan November Bapak Ibu. Belum lanjut Bapak Ibu, ini kami ada e-book yang kami buat secara kolaborasi, pegangan guru 20 ice breaking di kelas. Ini bermanfaat untuk guru-guru nih untuk membuat kelasnya kembali semangat, apalagi di jam-jam terakhir Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan pesan di nomor WA ini yang kami tampilkan, nomor WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan ini nominalnya hanya Rp19.000, harganya sangat terjangkau, hanya Rp19.000. Sebagian dari hasil penjualan ini akan kami salurkan kepada siswa-siswa yang kurang mampu Bapak Ibu. Ini kan transfer tunjangan langsung ke guru ini kan disambut luar biasa oleh masyarakat, bahkan guru pada khususnya. Boleh dong Bu diceritakan awal dari kebijakan ini seperti apa sih? Oke Mbak Caca, terima kasih ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi gini Mbak, pertama kali tahun sebelumnya kita sudah menyalurkan tunjangan ini sejak mulai tahun 2010 hingga tahun 2024 ya. Jadi 14 tahun guru yang bersertifikat pendidik sudah mendapatkan tunjangan. Namun pada saat itu tunjangan itu tidak ditransfer langsung ke rekening guru, dari Kemenkyu langsung ke rekening kas umum daerah atau RKUD. Nah pada perjalanannya
yang seharusnya tunjangan itu kita disalurkan 3 bulan sekali ya Mbak ya. Jadi kalau dalam 1 tahun ada 4 kali penyaluran. Namun pada prakteknya ada masalah administrasi. Misalnya seharusnya setelah tunjangan 3 bulan tersalur, harusnya ada laporan dulu ya, ada pelaporan masing-masing tiap 3 bulan, baru bisa dicairkan di triwulan berikutnya. Nah prakteknya ada masalah administrasi di daerah sehingga guru tidak bisa mendapatkan salurnya tepat waktu. Artinya ya ada yang sampai lewat triwulannya, bahkan ada juga yang lewat tahun Mbak. Nah ini masalah-masalah administrasi inilah yang menyebabkan dinamika yang cukup signifikan sehingga guru-guru menjadi terlambat menerima tunjangannya dan tidak optimal seperti itu. Nah Bu, ini saya tidak terbayang ya Bu ya langsung memberikan tunjangan tersebut ke masing-masing rekening guru di seluruh wilayah Indonesia. Ada dong pasti tantangannya ya Bu ya, ini kan ada transformasi cukup besar ya? Iya, pasti Mbak. Jadi ini kan perubahan yang luar biasa besarnya ya, dan sangat dirasakan manfaatnya oleh guru. Yang pertama, tantangan yang pertama ya kami mendengar keluhan dari berbagai pihak, keresahan guru karena tunjangan itu kan sesuatu yang sangat diharapkan oleh guru, namun sering terlambat. Padahal mereka sudah punya kebutuhan ya yang sudah pasti gitu. Sehingga ketika kami mendengar ada laporan, ada keresahan seperti itu, kami berkomitmen untuk bagaimana caranya ya untuk bisa lebih cepat gitu ya. Bisa menyalurkan ke daerah. Tantangan pertama bagaimana kita bisa mendampingi daerah sehingga setiap daerah bisa cepat siap usul SK. Jadi jika sudah siap usul SK, maka ini sebenarnya akan memudahkan pemerintah untuk menyalurkan. Nah, tantangan berikutnya dari guru sendiri. Pada saat awal-awal kita ini mau mentransfer, tantangan yang pertama adalah bagaimana kami bisa mendapatkan rekening guru yang valid agar nanti rekening itulah yang dapat dijadikan dasar pemerintah untuk menyalurkan. Nah ini prosesnya cukup lama karena dia harus memperbaharui datanya di Info GTK. Nah masalah-masalah teknis inilah yang menjadi tantangan terbesar kami. Namun alhamdulillah ini bisa kita lalui. Seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya ketika Presiden umumkan kebijakan ini, apa sih yang dilakukan oleh Kemendikbudrismen mengawal proses ini? Pastinya ini butuh effort luar biasa ya dari daerah mengumpulkan nomor-nomor rekening guru yang mau ditransfer, seperti apa Bu? Iya, jadi ini benar tantangan yang sangat besar ini memerlukan kolaborasi berbagai kementerian antar pihak. Jadi kami sangat berterima kasih kerjasama yang baik antar kementerian yang terkait sehingga proses ini bisa berjalan. Jadi yang pertama Presiden mengumumkan langsung ya pada Hari Guru. Pada Hari Guru tahun 2024 yang lalu beliau menyampaikan akan ada transfer langsung ke rekening guru. Nah kami pun bekerja cepat untuk bisa merespon hal ini. Yang pertama kami lakukan adalah tantangan yang luar biasa adalah bagaimana ketika guru harus memperbaiki data di Info GTK. Jadi pertama dia harus memperbarui datanya di Dapodik. Setelah itu kita melakukan validasi dan verifikasi itu yang cukup waktu lama Mbak. Memastikan bahwa data itu benar. Nah berikutnya setelah datanya valid, berbagai data yang dibutuhkan ya bahwa dia adalah orang yang berhak mendapatkan tunjangan. Selanjutnya adalah bagaimana kita penetapan SK tunjangan berdasarkan hasil validasi tersebut. SK itu pun juga butuh waktu. Nah berikutnya setelah SK siap baru kita penyaluran langsung ke rekening guru.